Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarti dari kelas 1B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang urgensi landasan pendidikan. Landas menurut KBBI yaitu alas atau bisa disebut pijakan. Sedangkan kata pendidikan secara bahasa berasal dari kata pedagogi, yakni pait yang berarti anak dan agogos yang berarti membimbing. Jadi, pedagogik adalah ilmu dalam membimbing anak. Sedangkan secara istilah, definisi pendidikan ialah suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan yaitu pijakan bagaimana cara kita dalam mendidik siswa. Landasan pendidikan bukan hanya bekal mengajar anak, tetapi untuk mengetahui karakteristik anak dan pendidikan apa saja yang cocok untuk disampaikan kepada anak sesuai dengan ukurannya. Nah, ukuran di sini bukan ukuran badan, tetapi ukuran di sini yang berarti umurnya. Landasan pendidikan ini sangat penting sekali karena merupakan dasar dalam ilmu mendidik. Jika kita tidak paham akan dasar dari pendidikan, bagaimana kita akan membangun sebuah pendidikan yang kita inginkan? Logikanya seperti kita akan membangun sebuah rumah, tapi tanpa ada rencana atau tidak tahu dasarnya apa saja, bahan yang diperlukan dan dibutuhkan. Maka rumah itu memang akan berdiri, tapi tidak akan sempurna. Karena itu, landasan pendidikan perlu kita kuasai agar kita menjadi seorang pendidik yang membangun bangunan yang sempurna. Apalagi pendidikan di Indonesia ini cukup memprihatinkan. Faktanya, Indonesia berada di bawah peringkat pendidikan dunia pada tahun 2018 yang disusun International Student Assessment atau yang biasa disebut PISA. Indonesia mendapatkan angka 371 dalam hal membaca, 379 untuk matematika, dan 396 terkait dengan ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat membutuhkan perhatian besar, baik dari masyarakat itu sendiri dan terutama pemerintahnya. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa majunya suatu bangsa dan di negara dikarenakan majunya sumber daya manusianya. Dengan sumber daya manusianya yang berkualitas dan berkompeten, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang luas seperti Indonesia, namun mampu menjadi negara yang maju. Sebagai contoh, Singapura, Cina, Jepang, dan sebagainya. PISA pun menempatkan Cina di urutan teratas di dunia di semua objek dengan angka membaca 555, matematika 591, dan ilmu pengetahuan 590. Nah, berdasarkan dari data dari 4 provinsi Beijing, Shanghai, Jiangsu, dan Zhejiang dengan jumlah penduduk 180 juta, Cina adalah negara maju dan merupakan negara terbesar di Asia. Cina pun dianggap sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik dan mampu bersaing dengan negara hebat lainnya. Mengapa Cina bisa berhasil dalam dunia pendidikannya, bahkan bisa menjadi negara maju? Jawabannya karena pemerintah Cina sangat memperhatikan pendidikan di daerah yang jauh dari pusat kota. Dari sini kita dapat mengambil masalah mengapa Indonesia pendidikan yang belum maju, karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia. Ini dibuktikan dengan banyak sekali daerah di Indonesia, khususnya daerah terpencil yang belum mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti yang kita tahu, banyak anak yang ingin sekolah atau yang sudah sekolah akan tetapi harus
menempuh jalan yang sangat jauh, jembatan yang hampir runtuh, dan bahkan harus bertaruh dengan nyawa ketika melewati sungai yang airnya cukup besar. Harapan saya, semoga pemerintah memberikan fasilitas yang merata di seluruh Indonesia. Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan. Maka dari itu, kita sebagai calon guru sudah seharusnya mempunyai bekal yang sangat banyak untuk mendidik siswa kita kelak. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi yang sangat canggih, anak bisa mengakses apa saja yang diinginkan, hingga memengaruhi cara belajar anak. Banyak sekali anak yang malas belajar karena sudah kenal dengan gadget. Ini merupakan PR bagi kita, agar kita selaku calon pendidik bisa menangani permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Harapan saya, semoga pendidikan di Indonesia mampu bersaing dengan negara lainnya, bahkan menjadi terbaik saya. Saya Winarti, tetap semangat, Indonesia membutuhkanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.